Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Mustofa SAI. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit berbagi terkait dengan penyusunan SKP Triwulan 2 tahun 2024 pada aplikasi e-Kinerja BKN. Sesuai dengan thumbnail yang saya pasang di video ini ya Pak Ibu. Ini terkait dengan SKP Triwulan 2 tahun 2024. Ini ada pertanyaan dari sahabat saya di kolom komentar. Apakah rekam ulang RHK untuk SKP Triwulan 2 tahun 2024? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya Bapak Ibu, di sini saya coba untuk membuka Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Di sini di bab 1 ketentuan umum ya Bapak Ibu. Di poin nomor 4 di sini disebutkan bahwasanya sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh pegawai setiap tahun. Jadi untuk pertanyaan ini ya Pak Ibu, apakah rekam ulang RHK berdasarkan peraturan Menteri Pan-RB ini, bahwasanya SKP itu dibuat dalam periode 1 tahun ya Pak Ibu. Di sini akan saya coba tampilkan di SKP saya Pak Ibu. Periodenya adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Jadi Bapak Ibu saat membuat SKP ditambah periode SKP ini ya Bapak Ibu, di Januari itu pastikan periode awalnya adalah Januari 2024 dan periode akhirnya adalah 31 Desember tahun 2024. Kemudian terkait dengan periodenya ya Bapak Ibu, terkait dengan periode Triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3, dan Triwulan 4 itu bagaimana? Jadi terkait dengan periode tersebut itu dijelaskan ada di bab 4 ya Bapak Ibu. Kan saya coba cari dulu di bab 4 ini ya Bapak Ibu. Di sini ya Bapak Ibu di bab 4 terkait dengan penilaian kinerja pegawai. Dalam rangka penilaian kinerja pegawai, pejabat penilai kinerja melakukan evaluasi kinerja pegawai. Nah, di sini di ayat 3-nya ya Pak Ibu, evaluasi kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas evaluasi kinerja periodik pegawai dan evaluasi kinerja tahunan pegawai. Terkait dengan ayat ini dijelaskan kembali di bagian pasal 24 ya Bapak Ibu. Di ayat 2-nya evaluasi kinerja periodik pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan bulanan atau triwulanan. Ini sesuai dengan edaran atau pemberitahuan juga yang disampaikan di instansi kami ya Bapak Ibu, di Kementerian Agama ini ya Bapak Ibu. Ini dari Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 29 Maret 2024 ya Bapak Ibu. Ini disebutkan di sini ya Bapak Ibu. Sesuai dengan pasal 23 yang tadi saya sebutkan, evaluasi kinerja periodik dan evaluasi kinerja tahunan pegawai. Di sini disebutkan juga pasal 24 ayat 2, evaluasi kinerja periodik pegawai sebenarnya dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan bulanan atau triwulan. Di sini dicek ya Bapak Ibu. Sesuai dengan yang di peraturan Menteri Pan-RB ya Bapak Ibu. Ini hanya contoh di Kementerian Agama ya Bapak Ibu. Untuk di kementerian yang lain pastinya ada ketentuan seperti ini ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan ini di surat dari Sekjen Kementerian Agama, evaluasi kinerja pada SKP tahun 2024. Di lingkungan Kementerian Agama diberlakukan evaluasi kinerja periodik triwulanan
dan evaluasi kinerja tahunan. Yang digunakan adalah periodik triwulan dan tahunan. Dengan batas-batas waktunya ini ya Bapak Ibu, triwulan 1 adalah batas akhirnya 15 April, triwulan 2 15 Juli, triwulan 3 15 Oktober, dan untuk triwulan 4 adalah tanggal 15 Januari 2025. Sedangkan untuk yang tahunan atau final adalah 31 Januari 2025. Kemudian terkait dengan RHK sebagaimana yang ada di pertanyaan ini ya Bapak Ibu, apakah rekam ulang RHK? Akan saya coba tampilkan di SKP sini ya Bapak Ibu. Di SKP sini. Ini detail SKP-nya ya Bapak Ibu. Detail SKP-nya periode pembayaran adalah 1 Januari sampai dengan 30 Desember tahun 2024. Jadi untuk RHK di SKP triwulan 2 ini sebagaimana disebutkan di Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2022 ini sudah jelas ya Bapak Ibu bahwa RHK atau sasaran kinerja pegawai itu dibuat sekali dalam 1 tahun. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Ini sudah sangat jelas. Kemudian untuk periodisasi yang disebutkan tadi ada triwulan 1 sampai 4 dan tahunan itu bukan terkait dengan perekaman RHK ya Bapak Ibu, namun terkait dengan evaluasi yang mana di kinerja ini ada di bagian penilaian sini ya Bapak Ibu. Sini ada periode penilaian ya Bapak Ibu. Nah, jika di instansi Bapak Ibu menggunakan periode bulanan, silakan Bapak Ibu rekam per bulan ya Bapak Ibu. Di sini saya coba sudah saya rekam per bulan ya Bapak Ibu. Karena ada permintaan untuk eviden diminta per bulan, namun untuk penilaiannya tetap per triwulan ya Bapak Ibu. Di sini ada triwulan 1 saya Bapak Ibu. Triwulan 1 ini ya Bapak Ibu, ini periode penilaiannya yang ditetapkan di Kementerian Agama. Dikarenakan pada triwulan 2 tidak merekam RHK baru, kemudian untuk SKP di triwulan 2 itu bagaimana? Nah, di sini jawabannya ya Bapak Ibu. Untuk triwulan 2 Bapak Ibu tidak perlu lagi rekam RHK, namun Bapak Ibu menambahkan periode di penilaian SKP ya Bapak Ibu. Di sini silahkan Bapak Ibu tambah periode, pilih di sini periode triwulan 2, kemudian silahkan Bapak Ibu tambahkan ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah isi ya Bapak Ibu, ada muncul triwulan 2. Nah, di triwulan 2 ini Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu isikan rencana aksinya ya Bapak Ibu. Di sini silahkan Bapak Ibu rencana aksinya. Di bagian RHK mana yang Bapak Ibu ada rencana aksi di triwulan 2 ini. Jadi dari mulai bulan April, Mei sampai dengan bulan Juni silahkan Bapak Ibu isikan rencana aksi sesuai dengan RHK yang ada di SKP Bapak Ibu semuanya. Untuk rencana aksi ini sebagaimana sudah saya sampaikan juga di video sebelumnya, bahwa rencana aksi tidak mesti atau tidak harus seluruh RHK diisi, namun disesuaikan dengan RHK yang memang dikerjakan di triwulan 2. Jadi jika memang di triwulan 2 RHK ini Bapak Ibu tidak laksanakan atau belum dilaksanakan atau sudah dilaksanakan, maka Bapak Ibu tidak perlu lagi input rencana aksinya. Cukup isikan rencana aksi yang memang dikerjakan di triwulan 2 tersebut. Untuk rekam rencana aksi, waktunya adalah di awal triwulan ya Bapak Ibu. Semisal di triwulan 2, berarti Bapak Ibu silakan isi rencana aksinya pada bulan April ya Bapak Ibu. Karena rencana itu pastinya di awal. Kemudian setelah Bapak Ibu melakukan rekam rencana aksi di awal triwulan, kemudian di akhir triwulan 2 atau di triwulan berikutnya Bapak Ibu silahkan mengisi bukti dukung ya Bapak Ibu. Pengisian bukti dukung ini adalah
di akhir masa periode penilaian. Jadi silahkan Bapak Ibu isi bukti dukungnya yang nantinya akan menjadi bahan penilaian oleh pimpinan. Jadi rencana aksi ini diisikan di awal ya Pak Ibu, sedangkan pengisian bukti dukung ini diisikan di akhir ya Pak Ibu. Jadi demikian ya Pak Ibu yang bisa saya bagikan sedikit terkait dengan SKP Triwulan 2, bahwasanya Bapak Ibu tidak perlu lagi merekam RHK SKP untuk Triwulan 2. Di Triwulan 2 Bapak Ibu cukup isikan rencana aksi, kemudian isikan bukti dukung dan realisasi. Demikian yang bisa saya bagikan dari awal sampai akhir. Tentunya terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Dan silakan Bapak Ibu koreksi di kolom komentar ya Bapak Ibu. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.